Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mudah-mudahan majelis ilmu ini menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid din wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salafus salihun ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama al 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra wal mufassirin wa jami' usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Ada pertanyaan? Gak ada yang nulis pertanyaan kemarin. Berarti sudah paham semua ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sampai pada Taisirur Rahman fi Hifdzil Quran. Ya, belum selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Taisirur Rahman fi Hifdzil Quran. Wa min fadailihi anna Allah ta'ala yassarahu lil hifdzi ala ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fayahfadhuhu as-sibyan wal ladzina la ya'rifuna al-arabiyyata والذين لا يستطيعون قراءة القرآن ولا يكتبونه حتى حفظه الأعمى بكثرة استماعه وحفظه وتكراره. Sampai situ ya. Walhasil utawi kesimpulan konklusi. Walhasil utawi konklusinya adalah la yuhfadhu, tidak terjaga, tidak dihafal, tidak dijaga. Tidak dihafal, tidak dijaga. Apa ghairuhu, selain Al-Qur'an. Apa ghairuhu, selain Al-Qur'an, rupani minal kutubi, saking piro-piro kitab. Maksudnya kitab yang al-munzalah, yang diturunkan oleh Allah. Kitab-kitab sebelum Al-Quran atau selain Al-Quran itu tidak dijaga, tidak dihafal. Artinya terjaga betul dari tahrif Al-Quran seperti Al-Quran. Kenapa di sini la yuhfal itu saya artikan tidak dihafal atau tidak dijaga? Padahal kenyataannya ada beberapa orang itu kalau cuman di sini nggak ada, di universitas yang lain itu ada namanya program studi perbandingan agama, biasanya di bawah Fakultas Usuluddin. Dulu adik saya itu kuliahnya jurusan itu di UIN Surabaya. Itu punya dosen, yang dosennya itu Muslim, tetapi beliau itu hafal Injil Matius sampai Injil apa. Tetapi yang dimaksud tidak dijaga, Injil itu kan ada beberapa versi. Ini terkait dengan yang meriwayatkan. Ada Injil Matius, ada Barnabas, apalagi itu saya tidak hafal ya. Ya. Kalau itu dilihat, dicari, ini yang ori itu yang mana, itu sampai hari ini yang ori itu kita tidak tahu.
Karena di dalamnya itu, terutama dalam kitab-kitab apa begitu ya kan, di dalamnya ada fasal-fasalnya, kitab-kitabnya itu kadang terdapat sesuatu yang kontradiktif. Ini tidak bermaksud apa istilahnya ya, terkait dengan rasis ya, atau terkait dengan menjatuhkan agama yang lain ya. Tapi kita ini kan konteksnya terkait dengan bagaimana Allah menjaga Al-Quran. Jadi tahu, kita bicara Taurat, bicara Injil, itu yang ori itu yang mana, itu sampai hari ini tidak tahu. Yang kemudian Taurat itu dikenal dengan Torah atau Perjanjian Lama, lalu Injil itu Perjanjian Baru. Ya, itu ketika bicara mengenai para nabi-nabi, bahkan sampai kemudian Isa itu diangkat sebagai Tuhan, itu ketika bicara Isa itu keturunannya siapa, itu muncul banyak pertanyaan. Ini kalau cerita ini lebih panjang lagi, tapi intinya gini aja deh. Kalau bicara mengenai hafal, saat ini Injil yang ada yang diakui oleh mereka, ada yang hafal. Tapi kalau terjaga orisinalitasnya, ini yang belum bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diturunkan oleh Allah. Karena mutlak bahwa Allah itu wa anzalat Taurat wal Injil, Allah turunkan Taurat dan Injil. Cuman di mana yang ori, ini tidak ada yang tahu. Jangan kemudian dikira berarti Injil-Injil yang beredar itulah yang diturunkan Allah. Enggak, itu sudah ada tahrif. Kita tahunya dari mana? Al-Quran menginformasikan yuharrifunal kalima amma mawadhi'i, yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'i. Kan begitu, sudah ditahrif. Kapan itu masa tahrifnya? Oh, tahrifnya Injil itu ya, itu masa fatrah. Masa fatrah itu kan cukup panjang. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul. Masa fatrah itu ada kekosongan utusan. Jadi para nabi itu, dari Nabi Isa sampai Rasulullah Muhammad, itu kekosongan utusan. Ini tahrifnya banyak sekali, termasuk tahun 300 sekian Masehi. Rasulullah lahir kan 570, wakilnya 571, antara itulah 570. 300 sekian Masehi itu terjadi satu kesepakatan yang asalnya Isa itu memang dianggap oleh mereka sebagai anak Tuhan. Tahun 300 sekian itu diangkat sebagai Tuhan. Itu dalam konsili Nisea atau konsili Nikon. Itu yang mengumpulkan para pemuka-pemuka Nasrani seluruh dunia. Jadi baru diangkat jadi Tuhan. Nah, tahrif-tahrifnya banyak yang lain. Salah satunya adalah bicara mengenai akidah. Ya, makanya ketika Al-Quran turun, Al-Quran mengoreksi laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kufur orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu Trinitas, Allah itu Trinitas. Kufur orang yang mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Nah ini, sehingga kalau ini bicara, makanya tadi saya artikan kenapa kok saya maksudkan di sini la yufadhu, ini bukan hanya dihafal, tapi maksudnya dijaga orisinalitasnya. Itu kitab yang lain tidak. Hanya Al-Quran, gitu loh maksudnya. Karena kalau hanya diartikan dihafal, ada yang hafal Injil, tapi Injil versi yang diketahui hari ini. Jadi kalau Injil itu di berbagai negara itu ya sesuai dengan bahasanya masing-masing. Mana kitabnya Injil ini Alkitab, bahasa Indonesia untuk orang Indonesia. Untuk orang Arab ya Injilnya berbahasa Arab. Untuk orang Amerika, orang Inggris ya berbahasa Inggris. Tapi kalau Al-Quran enggak, terjemah itu bukan Al-Quran. Makanya disebut terjemah, yang itu sesungguhnya tidak bisa memberi mewakili yang sesungguhnya. Tapi itu hanya membantu untuk sedikit memahami. Karena kandungan Al-Quran itu sangat dalam dan sangat luas. Terjemah, nanti meningkat lagi tafsir. Nanti tafsir nanti coraknya macam-macam, nanti tergantung pendekatannya. Ya. Jadi itulah
kedahsyatan Al-Quran sebagai kalamullah, sebagai kitab suci penutup untuk akhir zaman. Makanya harus terjamin originalitasnya. Karena kalau tidak terjamin, tidak dijamin oleh Allah, nah nanti sebagai kompas kehidupannya sampai akhir nanti apa? Makanya ini dijamin, gitu loh. Nah kalau kitab-kitab sebelumnya, kenapa kok sampai ada tahrif? Ya karena nanti akan turun kitab yang menyempurnakan, musaddiqal lima baina yadayhi, kan begitu. Termasuk tibyanan likulli syai', kan begitu. Itu fungsi Al-Quran, menjadi satu timbangan yang mengukur bahwa ini loh. Dan Quran itu sangat terbuka sekali, karena kebenarannya itu bayinah, itu sangat jelas. Boleh didiskusikan oleh siapapun dan boleh dikritik oleh siapapun, tapi pasti kalau dilakukan secara objektif pasti nanti akan ketemu titik temu bahwa Quran itu betul-betul wahyu, betul-betul kalamullah, kan begitu. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran, begitu. Dan seterusnya. Dan itu betul-betul Quran. Quran itu kan maknanya bacaan yang serius, serius dari segala sisi. Paling tidak kan ada 3 hal ya. Pertama dari sisi qiraahnya, bacaan. Kalau kita bicara bacaan Al-Quran, maka kebenaran dan kesungguhan Al-Quran itu pertama bacaan itu betul-betul terjaga. Maka muncul ilmu namanya ilmu tajwid. Yang kemudian ilmu tajwid itu bicara mengenai bagaimana memperbagus sesuai dengan standar riwayat. Riwayat ini berarti nanti ada sandaran nisbah pada imam qiraat. Tajwid yang kita pelajari itu baru tajwidnya ya satu riwayat Hafiz an Asim. Itu pun toriknya baru satu torik. Torik Syatibiyah yang dikutip, yang ditulis oleh Imam Asy-Syatibi dalam Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Torik Syatibiyah itu toriknya siapa? Ubaid ibnu Sobah. Padahal ternyata Ibnul Jazari ada torik yang lain. Tapi yang kita pelajari khususnya di Indonesia ini yang banyak ya hanya torik ini. Jadi dari torik Ubaid bin Sobah naik atasnya rawi namanya Hafiz an Hafiz, atasnya lagi imam qiraatnya Imam Asim. Makanya Gus Munim itu pernah dawuh, Gus Munim pengasuh pesantren Asyadili itu Kiai Haji Abdul Munim Syadili. Jadi kalau orang ngapalno Quran, cikait satu riwayat Hafiz an Asim itu sesungguhnya dia baru menghafal 1/20 dari Al-Quran. Karena qiraat yang mutawatiroh, ya, al-qiraat yang mutawatiroh itu al-asyr. Ada 10 qiraat, 10 imam qiraat sandarannya, yang masing-masing imam qiraat itu diambil 2 perawi, ada perawi. Imam Asim, perawi Syu'bah sama Hafiz ada beberapa sedikit perbedaan riwayat. Itu kan begitu. Semuanya ori dan semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Wah, nanti kalau kita masuk ke urusan ijtihad terkait dengan hukum fikih, ternyata ikhtilaful qiraat itu memberikan sumbangsih yang luar biasa. Dari aspek lughah juga begitu. Itu bisa mengungkap, oh ternyata lughah ini begini, lughah ini. Nah itu diakomodir oleh bahasa kalamullah. Itu saking luar biasanya Al-Quran. Yang kedua, bicara mengenai bacaan, ada ilmu namanya ilmu qiraat. Wah, nanti kalau bicara qiraat itu nanti setiap imam qiraat itu nanti punya kaidah yang sifatnya usuliyah. Usuliyah itu yang prinsip, yang pokoknya diterapkan dimanapun ya begitu. Kalau umpama riwayat Bolun Imam Nafi, nanti ada kaidah terkait dengan silah mim jama'. Jadi kalau baca bukan alaihim alaihimu umpama begitu. Itu namanya kaidah-kaidah yang usuliyah. Nanti ada yang farsyul qiraat. Farsh itu hanya ada di bacaan itu, tapi tidak bisa disamaratakan ketika ada lafaz yang sama. Oh berarti ini bisa sama, itu enggak. Itu bicara ilmu qiraat. Contoh kecil saja. Surat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin.
Dari 7, kalau kita sebelum ke 10 ya 7 dulu. 7 imam qiraat itu yang baca mat itu ada 2, Asim dengan Ali Al-Kisai. Maliki yaumiddin. Tapi tulisannya tidak pakai alif dhahira, rosemnya itu loh. Yang 5 imam qiraat membaca dengan qasar. Maliki yaumiddin. Di juz 3 ada ayat Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u. Pastel belum dimakan, keselak pastel. Luar biasa auranya. Saya 2 pertemuan yang lalu itu selalu tidak punya kesempatan untuk makan hidangan yang ada. Ya karena kesalahan saya sendiri juga ya, karena saya datangnya telat. Coba saya datang jam 3, mungkin bisa makan-makan dulu ya. Nanti makan dulu, nanti baru mulai ngaji. Kalau sekarang mau makan rada sungkan, kebanyakan tak lagi peserta syauki podo poso Rejab kabeh. Apalagi yang mbak-mbaknya ini Masya Allah. Soalnya ngitung, waduh di Lukas Ramadan utangku kurang 10, utangku kurang 7. Dan guyon ya. Jadi sekalian di bareng Rejab tabarukan. Tonton di mana? Nah, Qulillahumma malikal mulki itu tulisannya, rosemnya itu podo ambek maliki, gak ono alif dhahirahnya. Kita bicara rosem Utsmani ini. Tapi semua imam qiraat tidak ada satupun yang baca pendek, semuanya bil mat. Jadi ana wong maca Qulillahumma malikal, keliru karena tidak ada sandaran qiraatnya. Tidak bisa disamakan, loh maliki kan ada yang panjang ada yang pendek, berarti ini juga sama ada yang, tidak bisa, ini namanya faraj, bukan usul. Ono maneh surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Tulisannya podo gak ono alife. Semua imam qiraat qasr pendek, tidak ada yang baca malikin nas. Jadi ono wong imami, sampean pergi ke masjid mana? Saya pernah suatu ketika ke masjid tempat ziarah-ziarah. Saya tidak sebut tempatnya ya. Kaget saya. Wah, yang imam itu sorbannya besar. Salat Isya. Kawede. Baca surat An-Nas. Malikin nas. Saya langsung buyar konsentrasi saya. Iki kok idai. Iki sandaran nanti. Mestinya tidak ada malikin nas. Jadi semuanya dibaca. Tulisannya podo maliki yaumiddin. Maliknya itu loh. Tulisannya sama ketika tidak ada simbol harokat berdiri. Itulah yang nanti disebut dengan ini namanya walau ihtimal. Jadi ihtimal sesuai dengan rosem Utsmani tapi ihtimal. Kenapa? Karena di situ matobi'inya bukan zahir tetapi itu apa? Muqaddar. Kan begitu, tidak tampak. Itu dalam maliki dengan malikal mulki. Kalau malikin nas memang pendek. Terus yang kedua, ini bukti bahwa Quran itu bacaan yang sungguhan. Dari sisi bacaannya saya sudah diperhatikan. Makanya sejak kecil tuh belajar ngaji, keliru diseneni, dituntun, sejak cilik malah dibenakno. Masih kecil tuh masih keliru-keliru, masih SD, masih MI, masih TK. Tapi kan berproses. Kemudian lama-lama bagus. Karena ngaji Quran nggak bisa kayak sulapan gitu. Dan itu ada proses. Sehingga karena Quran itu bacaan serius, kita belajarnya juga harus serius. Ya. Dari sisi bacaannya, termasuk untuk menjaga itu semua, ada proses seperti syauqi, proses tahfidz kayak begini. Sampai sebelum tahfidz, bacaannya harus benar dulu. Jangan sampai menghafal ayat yang kita keliru, bacaannya masih belum benar, standarnya masih kurang. Panjang pendek masih gak roto. Iku lek dadi rek wangel menang. Kapan apa namanya? Bacaan ikhfa syafawi, ilhar syafawi kok gak jelas. Itu nanti kalau sudah jadi hafalan lebih sulit membenahinya daripada membuat awal. Maka buat pertama itu harus bagus. Maka buat pertama itu ojo cepet-cepet ngaji ini. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu
wa Qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Nek gawene dagine api, proses nyitake itu api, kok ndres iku. Ngene, kata kuncinya begini. Wong nek biasa ngaji pelan digawe cepet bisa. Biasa ngaji cepet gawe elon angel. Gawe elon mandek opo. Diulangi elon lali maneh, dicepetno maneh eling, dilonno lali maneh. Wong itu kok. Nah. Kalau biasa ngaji elon, dikon cepet ora rada iso, tetep jelas disimak. Ojo ngaji mah. Tamalun, burine tak iki opo iki. Masih yo tak terus khataman 8 jam khatam sendirian gitu ya. Tapi sing kena disimak gitu. Dan ternyata uniknya Al-Qur'an itu bisa gitu. Satu juz 15 menit, 20 menit maksimal tuh cukup untuk khataman-khataman. Dan itu bisa disimak. Dan Quran yang di Gus Yusron sama kalau sudah duduk lain terus dhewe kadang telung juz supaya wis kesel. Tapi kalau niat bismillah saya baca tasmi 10 juz itu nikmat. Kayak kurang. Loh iya. Seandainya lancar wani 30 langsung. Tapi mergo siapa 10 ya 10 tok akhirnya sadaqallahul azim gitu. Cuman rasanya itu mari 3 jam sudah selesai, 3 jam setengah sudah selesai. Sehingga kadang-kadang bosen itu bulet gara-gara awake dhewe ojo nyalano Quran itu. Tapi ya tetep kudu diopeni. Makanya Sayyid Qutb al-hayatu fi dhilalil Quran itu konteksnya luas ya. Termasuk dari sisi kelancaran, Masya Allah. Juz-juz yang lancar itu sopan awake dhewe. Wes. Kembali ke materi. Jadi yang pertama dari sisi bacaan. Yang kedua dari sisi tulisan. Tulisan itu ya Rasulullah SAW itu ketika mendapatkan wahyu itu beliau selalu pesannya begini kan, la taktubu anni syai'an ghairal Qur'an. Jangan tulis dariku sesuatu selain Al-Qur'an. Ini untuk menjaga biar tidak tercampur dengan hadis. Hadis ini Rasulullah melarang untuk menulis, cuman para sahabat berbeda pendapat, berbeda persepsi. Larangan itu bersifat mutlak atau larangan itu bersifat anjuran. Sehingga masih ada beberapa sahabat yang secara sembunyi itu menulis beberapa hadis walaupun tidak banyak. Karena orang Arab zaman itu kekuatan hafalan itu luar biasa. Dan kalau ketahuan nyimpan sesuatu yang tertulis itu suatu aib. Wah, iki hafalan iki gak anu kok ngrepek. Jadi betul itu. Apa yang mereka hafal banyak, al-ash'ar, syair-syair tentang ansab. Ansab itu apa? Genealogi. Oh, itu sampai garis keturunan sampai atas banyak keberapa urutannya itu hafal mereka. Lalu Ayyamul Arab, ini kalau yang di BSA atau di BBA mungkin belajar. Ayyamul Arab itu hari-hari bersejarah itu digubah, dibikin syair, dihafal sehingga dari generasi ke generasi menjadi satu kebanggaan. Wah, itu luar biasa itu hafalannya. Ya. Tapi Al-Qur'an Rasulullah sudah menyatakan la taktubu anni syai'an ghairul Qur'an. Ini satu isyarat. Walaupun ketika itu Al-Qur'an belum menjadi satu mushaf yang menjadi satu karena masih tartibun nuzul, turunnya kan masih tidak urut seperti mushaf hari ini kita kenal. Tapi sudah isyarat termasuk ketika turun ayat dzalikal kitab itu kan dari tulisan yang terkumpul, termasuk ada kandungan hukum yang terkandung di dalamnya itu disebut kitab karena terkait dengan kewajibannya kutiba, ditulis itu ditetapkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Maka ketika dzalikal kitabul la raiba fi, maka kitab ini bicara mengenai kandungan hukum yang dikandung Al-Qur'an sekaligus mengisyaratkan bahwa ini menjadi satu kumpulan dari lembaran yang itu tersusun dalam satu mushaf. Tapi ketika masa Rasulullah belum, masih tercecer. Ada sebagian di kertas. Cuman perkembangan kertas zaman itu kan tidak kayak sekarang. Ya kalau sekarang kita datang ke toko buku, toko ATK tinggal beli kertas 1 rim. Dulu kan perusahaan kertas kan tidak seperti hari ini. Tapi teknologi kertas sudah ada, cuman sangat minim sehingga akhirnya ditulis di bahan-bahan media-media yang lain.
Kan begitu Pak, di Ulumul Quran itu dijelaskan. Lah, sisi tulisan ini mengalami perkembangan. Dulu tulisan itu, tulisan inilah yang kemudian bisa dikatakan bahwa Al-Quran sebagai kalamullah, sebagai kalam lafzi, ini bersentuhan dengan tradisi atau budaya. Jadi gini, jangan salah paham. Al-Quran itu bukan produk budaya karena ini wahyu. Tetapi ketika Al-Quran yang asalnya ini dilafadzkan kalam lafzi, Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, memerintahkan untuk ditulis oleh kutabul wahyi, para penulis wahyu itu. Disinilah dia bergesekan atau bersentuhan dengan tradisi menulis. Yang ketiga itu tulisan Arab, tradisinya masih menggunakan khot kufi kuno. Tidak ada simbol harokat. Bahkan nuktatul i'jam, pembeda antara satu huruf dengan yang lain juga tidak ada, masih kosongan. Maka nanti muncul ilmu namanya ilmu rosem. Rosem itu seperti apa? Lalu itu bicara mengenai Al-Quran. Al-Quran itu serius, termasuk dari sisi penulisannya. Terus berkembang. Diletakkanlah tanda titik oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Dilanjutkan kemudian tanda nuktatul i'jam oleh Nasr bin Asim Al-Laythi. Lalu disempurnakan oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya, ketika itu mengalami perkembangan bentuk tulisan. Lah nanti tulisan Rasul Utsmani itu ada sandarannya yang nanti itu akan menjadi dua madhab besar dalam Rasul. Satunya namanya madhabnya Abu Amr Ad-Dani, ya. Satunya namanya Sulaiman bin Najjar, lupa saya depannya. Muridnya Abu Amr, Abu Dawud Sulaiman bin Najjar. Jadi satunya Abu Amr Ad-Dani, itu gurunya. Satu namanya Abu Dawud bin Sulaiman, Abu Dawud Sulaiman ibnu Najjar. Itu muridnya Abu Amr Ad-Dani. Tapi dua orang ini menjadi dua-duanya punya madhab rosem sendiri. Jadi sama-sama Rosem Utsmani, tapi ada sedikit perbedaan. Di Indonesia itu mengikuti madhab rosemnya Abu Amr Ad-Dani, sementara di Madinah, di Saudi, Mushaf Madinah itu rosemnya mengikuti madhab Abu Dawud bin Sulaiman An-Najjar. Jadi kalau ada yang mengatakan begini, di Indonesia ini bukan Rosem Utsmani, yang Rosem Utsmani itu Mushaf Madinah, mohon direvisi. Itu sudah diteliti oleh teman saya di Lajnah. Ternyata dua-duanya sama-sama Rosem Utsmani. Karena kalau kita bicara rosem itu jangan bicara harokat, karena harokat itu baru muncul kemudian simbol harokat itu. Maka nanti muncul ilmu namanya ilmu dobet. Lah dobet itu yang terkait dengan itu, ada harokat, ada tasydid, ada hamzatul qat'i yang ra'sul ain itu, Al-Khalil itu jasanya. Nah, ini dari sisi tulisan. Oke. Terus dari sisi makna, Quran itu ya maknanya, karena Quran itu berfungsi sebagai hudan, maka harus difahami isi kandungannya. Tidak bisa, tidak cukup hanya dibaca tok tapi gak paham karepe. Tapi ya wis oleh ganjaran. Makanya semua definisi dalam ulumul Quran itu mesti ada al-muta'abbad bitilawatihi. Jadi dinilai ibadah dengan membaca Al-Quran, dinilai ibadah. Dan baca Quran tidak perlu niat. Beda dengan sama itikaf. Itikaf harus ada niat dalam hati. Kok kemudian ditalafutkan, ya monggo, itu untuk mengantarkan hati, kan begitu. Tapi lah mau Quran gak ada niat, aku mau turun niat mau Quran, enggak, tetap oleh ganjaran. Soalnya faktanya memang yang dibaca Quran. Nanti beda lagi kasusnya kalau penghafal Quran yang perempuan sedang datang bulan. Ya, itu perintahnya kalau deres niatkanlah niat zikir. Ya walaupun niat itu nontonnya 100% angel, ya yang diwacakan Quran, terus pokoknya masukkan niat zikir. Ini sebagai ikhtiyar, langkah hati-hati dari ikhtilaf pendapat, perbedaan pendapat yang ada di kalangan para fuqaha. Lah, terkait dengan makna muncul ilmunya. Apa itu? Sebelum jadi tafsir ada ulumut tafsir. Nah, ulumut tafsir bicara Makkiyah, Madaniyah,
asbabun nuzul, munasabah. Nanti dari sini, oh konteksnya turunnya ketika itu. Berarti kalau dikontekstualisasikan begini, ini begini. Maka muncullah penafsiran. Karena mufassir itu mesti menguasai ulumut tafsir. Kalau kita ini kan belum mufassir, kita hanya menggunakan produk dari mufassir. Ya, Ibnu Katsir, ini riwayat bil ma'thurnya seperti ini. Ada riwayat begini, ini maknanya begini. Nanti paling kita mendapatkan kesan dari ayat ini, oh begini. Dan itu yang kata Abdullah ibnu Darras dalam An-Nabaul Azim yang sering dikutip oleh Prof. Murai Shihab itu, itulah yang setiap orang nanti penikmat Al-Quran itu akan mendapatkan sesuatu kesan yang boleh jadi tidak didapatkan oleh orang lain. Karena Al-Quran ibarat intan yang memancarkan cahaya di berbagai sudutnya. Boleh jadi yang kita lihat dari sisi yang sebelah sini tidak dilihat oleh orang lain, tapi yang dilihat orang lain tidak terlihat oleh kita. Itu saking indahnya Al-Quran. Makanya pilihan sampai menghafal Quran itu pilihan yang tepat. Lanjutkan, pegang dengan kuat. Jangan kemudian mengundurkan diri. Saya mengundurkan diri karena saya tidak berbakat. Ini duduk urusan bakat gak bakat. Ini urusannya adalah azam. Fa'idha azam tafatawakkal Allah. Himmah yang aliyah yang ada dalam diri kalian, ikatlah dengan tawakal, lalu perjuangkanlah dengan ikhtiar yang maksimal. Jaminannya yassarnal Qur'ana lidzikr. Wa qad qala ta'ala. Lain lanjutannya. Wa qad qala lan teman-teman wis berfirman wis dawuh sapa Allah taala. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Tahukah Anda bahwa ayat di dalam surah Al-Qamar ini itu terulang 4 marrat, 4 kali. Wong Arab itu dalam tradisi budaya mereka itu kalau ngomong sesuatu yang serius itu maksimal mereka ngulang 3 kali orang sudah percaya. Maka kalau sampai belajar ilmu ma'ani sebagai cabang dari ilmu balaghah, ilmu ma'ani itu kan bicara mengenai bagaimana kita ngomong itu sesuai dengan konteks yang dituntut oleh keadaan, muqtadul hal. Nanti kalau dalam ilmu modern ada sedikit kemiripan, irisan kemiripan dengan pragmatik, walaupun tidak sama persis 100%, tapi ada irisan. Nah, itu begini kan. Jadi kalau saya mau cerita, umpama ada mahasiswa yang sering dipakai contoh Arab itu namanya Zaid, namanya Zaid. Zaid ini gak tahu kuliah. Ya, kalau tidak pernah kuliah, secara sunnatullah tidak pernah masuk, maka dia tidak lulus. Itu sunnatullah. Ya. Kok kemudian dia lulus? Lalu kemudian temannya menginformasikan ke temannya, Zaidun najihun, Zaid lulus. Koncone gak percaya. Mosok mau kuliah gak tahu, UTS gak datang, UAS gak ikut, tugas gak dikerjakan, masa lulus? Gak percaya, deloken dibaleni meneh ambek wong iki. Inna Zaidan najihun, temen Zaid lulus. Aku yo heran. Mau itu sudah inna. Gak percaya. Wallahi inna Zaidan lanajihun. Nah itu sudah yang ketiga, sudah kuat itu. Demi Allah, sesungguhnya Zaid temen lulus. Didelok, disiakati. Lu lulus, langsung semaput koncone. Aku sing mlebu terus kok gak lulus. Mangkel nang dosane iki mesti ono apa-apa iki. Wow iki. Contoh. Jadi orang Arab itu salah marrat itu sudah cukup. Tapi ayat ini ping 4 arba'a marrat itu menerabas atau menerobos kebiasaan bangsa Arab sehingga ini dipandang oleh orang-orang yang mendapatkan kesan dari Al-Qur'an termasuk para mufassir, ini betul-betul sumpah dan janji Allah yang serius. Bahkan sejak awal itu tidak melalui proses.
Kalau orang Arab biasanya kan proses pertama hanya kalam khobariyah biasa, informasi biasa, tidak pakai takkid, tidak pakai inna-innaan. Ini enggak, itu pahaman dia. Sudah pertama langsung wa laqad loh. Lamnya taukid, kodnya masuk ke fi'il madhi litahqiq. Lula wesa. Yassarnal Qur'an lidzikr. Terus ditambahi tantangan. Nek wis tak gampangno ngene iki. Fahal min muddakir. Ada enggak orang yang mau menghafal? Ada enggak orang yang mau mengambil pelajaran? Ada enggak orang yang mau menjadikan Al-Qur'an itu sebagai bahan untuk ngaji sekaligus dikaji? Wes, lagi-lagi menggunakan nah. Saya sering menyampaikan, kemarin sudah kita bahas ya, nahnu mutakallim ma'al dhahir. Itu berarti ada keterlibatan pihak lain. Al-Quran akan mudah itu kalau kalian juga serius, Anda ikut terlibat. Karena firmannya tidak menggunakan yassartu. Seandainya Allah hanya mengatakan walaqad yassartul Quran, tak gampang no Quran. Sampai ngaji sepisan didelok langsung hafal istilah-istilah. Tapi justru rahasianya kemudahan itu akan diberikan kalau Anda serius. Kalau Anda masih diberi kesulitan, berarti ayat itu masih rindu dengan kita. Ulangi terus sampai pada saatnya dia tidak akan pernah melupakan kita karena kita tidak pernah melupakan dia. Loh, kan begitu. Kita ini kan maunya ya diingat, tapi kita malas untuk mengingat. Ya repot kalau begitu. Hukum sosialnya kan kita harus sebagai pelaku aktif dulu. Sampean harus berkasih sayang kepada orang lain, maka yarhamkum man fis sama, begitu. Irhamu man fil ard. Kalau sudah yarhamkum man fis sama, yang ada di langit itu mengasih sayang kalian, maka yang di langit ini bisa memerintahkan yang di bumi untuk kasih sayang kepada Anda. Tapi kan pertama kan irhamu dulu gitu loh. Aku kok ngotot ini ngaji ini. Karena ini kajian kitab 3. Apa kitab 3 ini? Oh, 3-nya kalau Romawi itu ketiga kan begitu. Untung bukan 3 begini. Kalau 3 begini kan kasih ke. Kalau ini kan cukup. Oh, berarti kajian yang ke 3. Hati ngono rek. Giling-giling ya. Aku ngaji ngene iki yo ngilingno aku dhewe. Temenan iki. Apa dikira terus lek wis jarine wong-wong ku ustaz terus gak ngaji. Yo enggak, masih ustaz yo ngaji. Aja sampai ngaji nuturi wong tapi gak ngaji gawake dhewe. Lek jangan sampai. Sampeyan yo ngono sing musaid iki. Ojo lek dadi pengurus mek ngurusi wong tok tapi awake dhewe gak diurusi yo. Tetep kita ini kewajibannya ku anfusakum wa ahlikum. Ahlun di sini termasuk yang menjadi tanggung jawab kalian. Panitia syata berarti ahlikum dia berarti peserta syata. Kan begitu. Jokon, saya gak melarikan diri dari acara Syauqi. Jadi begitu. Kita lanjutkan. Wa jaa fi ahadi ma'ani hadhil ayah. Wa jaa lan taqo fi ahadi ma'ani hadhil ayati. Ini diidhofakan semua ini. Yang dalam salah satu pira-pira makna ayat ini Opo makna, opo rupanya ini adalah sahalnahu lil hifzi. Jadi ada yang menafsirkan yassarna itu ay sahalna telah memudahkan sapa kami hu ing Al-Qur'an lil hifzi untuk dihafal. Saya itu pernah ketika haulnya beberapa harinya acara di Tebireng saya ingat itu. Profesor Dr. Nasaruddin Umar, guru besar tafsir dan ilmu tafsir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, itu beliau pernah menyampaikan begini kan. Saya dari sini dulu. Sahalnahu lil hifzi. Memang Al-Qur'an itu kan Quran itu namanya banyak ya, ada Quran, ada kitab, ada zikr, ada furqan dan lain sebagainya. Itu Allah mudahkan untuk dihafal. Jangankan kalian yang
Muslim yang mukmin, yang kafir, yang musyrik saja kalau mau serius bisa hafal Quran. Kalau tidak percaya, sampean ke perpus, insya Allah di perpus ada. Di perpus itu ada buku karya Snow Horgrogne. Snow Horgrogne itu bersama Van der Plas. Itu dua-duanya hafal Quran. Bahkan Snow Horgrogne itu pernah pura-pura masuk Islam lalu berganti nama menjadi Abdul Ghafur. Itu belajar di Makkah selama 7 tahun. Dia ini tidak hanya hafal Quran, tapi hafal banyak kitab tafsir dan hadis. Tujuannya apa? Untuk mecah belah umat Islam dari dalam, karena dia sudah menguasai sumbernya. Itu bisa, tapi tetap musyrik, tetap kafir. Lu mosok terus sampean kate nyerah, mosok kalah mbek Snow Horgrogne, mosok kalah mbek Van der Plas ini, ya Allah kok cilik. Padahal sampean sudah punya modal iman gitu loh. Lalu yang saya maksud, yang mau saya ceritakan, Profesor Nasaruddin Umar pernah cerita begini. Kalau orang-orang non-muslim, nah ini non-muslim, kafir non-muslim, dulu kan sempat ramai di Munas Ulama tahun berapa itu di Jakarta, Munas Ulama NU waktu itu. Yang waktu itu salah satu rekomendasinya begini, panggilan untuk sesama warga negara Indonesia itu disebut dengan non-muslim, tidak disebut dengan kafir. Padahal mereka sesungguhnya kafir. Kan mereka kafir itu kan mengingkari, menutup dirinya, menutup kebenaran, ya kan? Tidak mengakui. Itu namanya kufur sifatnya, orangnya kafir. Memang hasilnya kafir, tapi dalam konteks kedudukan sebagai warga negara, mereka disebut dengan non-muslim. Ternyata itu nggak ngawur fatwa itu. Tak ceritani ya sedikit. Di Quran tidak ada satu ayat pun yang Allah itu khitabnya itu memanggil ya ayyuhalladzina kafaru, kecuali hanya satu tempat di surah At-Tahrim. Sampe golek liyane ka ono. Ada cuma satu. Setelah ku anfusakum wa ahlikum nara, kalau yang bawah ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya kan? Panggilan itu kapan? Itu nanti di akhirat. Karena ayatnya kan bicara ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum. Hari ini kalian tidak bisa mengajukan alasan, tidak ada udzur sudah. Kalian akan dibalas sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Tapi ketika di dunia, ketika ngajak, walaupun mereka itu kafir, ya kecuali nanti ada yang bentuknya isim, qul ya ayyuhal kafirun, itu beda konteks. Kalau qul ya ayyuhal kafirun itu memang untuk penggede-penggede Quraisy yang memang sudah dinas Allah mengatakan mereka ini terkunci. Itu yang disebutkan di Al-Baqarah itu, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Itu kan dimulai dari innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim a andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu penggede-penggede musyrikin Mekah yang memang apa ya? Dinas mereka memang musuhin Nabi dan tidak mau masuk Islam sampai akhir hayat mereka. Ada Al-Walid ibn al-Mughirah, ada Amr bin Hisham atau yang dikenal dengan Abu Jahal, ada Abu Lahab, bahkan di ayat yang lain tabbat yada Abi Lahab wa tab. Jangan dilanjutkan wa tabbat yada Abi Lahab wa tabbat yada kabarimari. Wa tab. Nah itu qul ya ayyuhal kafirun. Itu nanti kita bicara hal lain. Nah, sekarang yang orang-orang kafir, yang kafir itu min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi kafir itu kategorinya ada yang kafir dari golongan ahlul kitab. Mereka asalnya sudah mendapatkan kitab tapi ditahrif sehingga mereka kena menjadi kafir. Tadi itu contohnya laqad kafarul ladzina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Kan kafir mereka. Itu Al-Qur'an tidak pernah manggil dengan ya ayyuhalladzina kafaru, enggak, tapi dipanggil dengan panggilannya lebih santun, ya ahlal kitab. Kalian itu kan ahlul kitab, dulu pernah mendapatkan kitab samawi. Ini untuk menunjukkan, mengajak mereka bahwa ini dulu kitab ini benar, tidak begini. Makanya sampai kemudian ya ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an.
Jadi begitu. Nah, kembali ke materi tadi. Jadi kata Profesor Nasaruddin Umar, kata beliau begini, kalau orang-orang kafir atau non-muslim yang tidak punya keimanan, walaupun mereka menghafal Al-Quran, mengkaji Al-Quran, sesungguhnya yang dikaji dan dipelajari itu Al-Quran dalam perspektif sebagai kitab. Karena kalau kitab dia terbuka. Dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Tapi kalau sebagai Quran, bacaan yang serius dan keseriusan itu sampai masuk ke dalam hati dan sanubari, itu hanya bisa didekati oleh orang yang punya iman. Itu sebagai Quran. Makanya Quran itu, semua lafaz Quran ketika dikasih isim isyarah di dalam Al-Quran, itu semuanya pakai hadza. Nah, kitab ada hadza, ada zalika. Yang hadza, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun, itu pakai hadza. Kan zalika itu mana asalnya? Kalau zalika itu kan menunjukkan lil ba'id. Kalau hadza lil qarib. Walaupun kemudian mufassir mengatakan bukan berarti jauh kitab suci zalikal kitab itu, tapi sebagai bentuk penghormatan. Kenapa? Karena sesuatu yang terhormat itu ibaratnya sesuatu yang besar, sehingga itu kita karena kebesarannya kita mengatakan itu. Sama kayak sama nyanyi Indonesia Raya itu, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Terusannya apa? Di sanalah. Sampai di Indonesia kalau mau di sana, kok nggak di sinilah? Enggak. Itu menunjukkan kita penghormatan terhadap Indonesia. Zalikal kitab. Kalau Quran disebut Quran mesti hadza. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Kesel pastel. Mohon maaf saya buka puasa duluan. Inna hadzal Qur'ana yaqussu 'ala bani Israil. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Hadzal Qur'an. Pertama pesannya, kalau ini kita kaitkan dengan tesis atau statement dari Profesor Nasaruddin Umar tadi, maka ketemu di sini. Hadza itu ada satu keimanan, maka Quran itu sudah dekat terhadap orang-orang yang beriman. Karena orang beriman itu sudah percaya. Makanya kalau kita bicara sains, jangan kita mengatakan sains itu membuktikan kebenaran Al-Quran. Bagi kita yang sudah muslim, yang sudah mukmin, sains itu menjadi salah satu alat tafsir. Bukan lagi membuktikan kebenaran, karena kita sudah meyakini bahwa Quran itu pasti benar. Tapi menjadi alat tafsir untuk kemudian kita secara saintifik berpikir logis, kan begitu. Dan itulah yang akan menguatkan keimanan kita, mempertebal keimanan kita dan ketakwaan kita. Harapannya itu. Nah, lalu yang kedua, pesannya, kenapa kok lafaz Quran itu selalu hadza? Karena Quran itu maknanya kan bacaan. Tadi kan sudah kita kupas ya, bacaan yang serius ya. Hadza itu cedek. Maka aja ada ambil Quran. Harus selalu dekat. Ya. Dekat dengan mushaf. Kalau Anda membawa mushaf Quran, bukan berarti Anda tidak lancar. Ya, umpama dengan mushaf itu Anda akan menjaga dawamul wudu, sehingga ketemu teman yang lawan jenis gak gampang jawil-jawil. Aku wudu. Ambian yo gak oleh. Ya, menarik hati iki masyaallah. Wes. Atau kalau tidak berbentuk fisik mushaf, tapi Quran selalu dekat dengan Anda. Sampai melaku-melaku itu lho, Rek. Jus-jus yang Anda sudah lancar, gawen moco mbek mlaku itu bisa menguatkan hafalan Anda. Ojo nderes ngenteni pas lungguh tok. Lungguh baru auzubillahi minasyaitonir. Duduk itu untuk jus-jus yang belum lancar.
karena butuh konsentrasi. Tapi lewat sampai melaku naik motor, jalan, itu justru sudah lancar tuh baca. Saya kadang kalau saya ini itu pakai headset, itu jadi kira musikan torek enggak. Itu membantu untuk jus-jus tertentu yang saya tetap bisa dengarkan murotal sambil saya ikut bunyi. Itu untuk jus-jus yang memang ya setengah lancar. Atau saya sambil melakukan kegiatan apa tapi tetap itu hadza. Makanya isyaratnya inna hadzal Qur'an. Wis cobaan. Wis minimal jus 30 tok, kadang jus 30 gak diopeni, jus 30 ge mlaku-mlaku iku. Suruh bacaan napa sudah lagebet. Saya ingat dulu pernah juri MHQ di sini. Tahun 2000 berapa udah lama ini. MHQ-nya jus 30. Ada peserta anak hatiki. Dibel surat Al-Ghasyiyah. Suruh baca surat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyatu mal-Ghasyiyah. Semua juri itu guyu kabeh iki ndi. Ini hak ini terjadi. Ya enggak, ini contoh. Temenan rek. Aku ngajak sampean ngaji, aku dhewe aku kudu ngejak awakku yo ngaji. Sahalnahu lil hifdzi wa a'anna alaihi wa a'anna dan memberikan pertolongan sapa kami alaihi ing atase Al-Qur'an man ing orang arada yang menghendaki sapa man hifdzahu ing menghafal Al-Qur'an kami beri pertolongan. Fahal min talibin mongko ana toh min talibin saking murid. Artinya adakah seseorang talib al-ilm atau seorang murid li hifdhihi untuk menghafal Al-Qur'an fayu'anu maka diberi pertolongan alaihi ing atase talib. Fahal min talibin li hifdhihi fayu'anu alaihi. Ini sebuah istifham tapi untuk takrir, untuk menguatkan, menetapkan. Intinya begini, pokoknya ono arek mahasiswa, mahasiswi, santri betul-betul serius ngapalno Quran, maka dia akan diberi pertolongan oleh Allah. Sampai ngapalno serius itu nanti di hal-hal yang lain banyak mendapatkan akses kemudahan yang tidak pernah kita duga. Tapi ya tetap sinaur ya. Ojo kemudian tugas gak dikerjakan. Kamu gak ngerjakan tugas kenapa? Saya ini menghafal Quran. Semua itu kewajiban kita. Tetap, tapi jangan kemudian Qurannya dikesampingkan. Quran tetap yang utama, tapi tugas-tugas yang lain tetap dikerjakan. Kok hasilnya tidak maksimal? Umpama nilai mata kuliah B atau B+, teman yang tidak menghafal kok dapat A. Jangan berkecil hati. Nilai itu bukan satu-satunya penentu kesuksesan Anda di masa yang akan datang. Tapi jangan kemudian yang C bangga, kan? Aku C aman. C itu gak menjamin. Memang gak menjamin, tapi nek iso urip sepisan ya sing apik. Jangan membuat sejarah yang buruk, karena nanti anak Anda akan tidak semangat lihat ibunya, bapaknya nilainya C. Pas kuliah, Pak, lihat sih transkrip nilai jenengan. Walau sampai C baik, mikrono gak apa-apa, masih 2 koma. Masih nasakom ya bawa apa nasakom, nasib 1 koma. Masuk IPK 1 koma, gak lulus. Yang bisa dibanggakan gitu loh. Kita itu menjadi contoh. Nanti anak sampean ndelok sapa lek kan ndelok bapake. Makanya sampean ini, kalau bapaknya menghafal Quran, ibunya hafal Quran, sampean wajib ngapal Quran. Jangan memutus apa istilahnya? Jangan memutus
ke generasi cucu. Nggak cucu sampean kok ngapal Al-Quran ini kan sering disampaikan Gus Baha ini. Mbah biyen hafal Quran, tapi sampean kan gak hafal, Bu. Jenengan kan gak hafal, so gak hafal wis. Lho maning ngono. Tapi kalau orang tua Anda bukan menghafal Al-Quran, jadilah Anda sebagai penghafal pertama yang di keluarga Anda. Sehingga nanti generasi berikutnya, iki lho ngapal Al-Quran. Termotivasi oleh Anda. Bisa? Jelas ya? Tenan nih kira. Wis ta lah. Ngaji paling enak pokoknya. Waqad takarrarat hadhil ayatu fi suratil qamari arba'a marrat. Ini tadi sudah keduluan penjelasannya, tapi teksnya baru muncul lagi. Waqad takarrarat lan teman-teman terulang apa hadhil ayatu ayat ini fi suratil qamari ing dalam surah Al-Qamar arba'a marrat kelawan papat pira-pira ambalan 4 kali ya. Wa hadza tikraru utawi pengulangan ini iku takkidun penguatan takkid penegasan li hadhil haqiqah terhadap hakikat ini. Jadi Allah itu serius sumpahnya ini. Apa itu hakikat? Wa ya utawi hakikat iku taisiru hifdzil Quran, kemudahan menghafal Al-Quran, kemudahan yang diberikan oleh Allah menghafal Al-Quran liman arada zalika, liman bagi seseorang arada yang menginginkan sapa man zalika ing hal tersebut. Kita ke Al-Babus Tsani sekarang, halaman 31. Ini Syumuliyatul Qur'anil Al-Karim, sampai tutupno sendiri. Sekarang kita ke Al-Babus Tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babus Tsani halaman 31. Utawi bab yang kedua fi fadhaili ta'allumil Qur'anil Karimi wa ta'limihi, menjelaskan ing dalam pira-pira keutamaan belajar Al-Qur'an wa ta'limihi dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi mari belajar itu kewajibannya mengajar, termasuk para musaid, para mustami ya, yang ada di Syauqi, yang ada di Hatiki ini sudah menghafal sekian juz, maka mengajarkan dengan cara apa? Termasuk nyimak hafalan teman kita, nyimak hafalan adik tingkat kita. Nah, itu termasuk dalam konteks ta'allum wa ta'lim, ta'allumul Quran wa ta'limuhu. Inna ta'allumal Qur'ani, sesungguhnya belajar Al-Quran Al-Karimi yang mulia, wal qiyama bi ta'limihi, dan kemudian mengajarkannya, wal qiyama dan jumeneng artinya ngadeg itu maksudnya melakukan bi ta'limihi kelawan mengajarkan Al-Quran. Iku min afdhalil a'mal, termasuk paling utamanya amal, termasuk paling utamanya amal. Wayahwo, kalau wayahwo berarti memperoleh sapa muallimuhu, orang yang mengajarkan Al-Quran. Atau kalau mau dibaca wayuhwo, itu maknanya bisa diistimewakan. Artinya diistimewakan itu dia mendapatkan sesuatu, memperoleh. Wayahwo, dan memperoleh sapa muallimuhu, pengajar Al-Quran, wa muta'allimuhu, dan pembelajar Al-Quran. Tidak hanya pembelajarnya, orang belajar, tapi wa walidahu, dan kedua orang tuanya. Jadi namanya ngapalna Quran, deres Quran itu nanti tetap nyiprat nang wong tuane sampean. Kita menjadi anak tidak bisa milih orang tua, apapun model orang tua kita. Kalau sampean ngajinya sregep, itu nanti tetap orang tua dapat cipratan dari apa yang sampean lakukan. Karena anak itu adalah termasuk kas dari orang tua. Jadi orang tua itu berhak, makanya orang tua itu harus tetap dihormati. Memperoleh apa? Bil khairiyah, bil khairiyati, kelawan kebajikan, kelawan kebaikan, wal karomati, dan kemuliaan, wa raf'id darajati, dan meningkat, apa sih maknanya sih Mas Ren? Raf'id darajah itu meningkatnya kemuliaan, derajat ya. Fid dunya, ing dalam dunia, wal akhirati, dan akhirat.
fid dunya wal akhirah. Wal maghfirati wawunya ikut atofnya ke bil khairiyah wal karomah. Artinya apa? Memperoleh maghfirah. Bukan gandengannya fid dunya wal akhirah wal maghfirah, enggak. Wawunya ini baliknya ke tadi ya, atofnya ya. Gitu kan bisa, kayak Quran qiraat kita itu loh. Qiraat Asim riwayat Hafiz ketika baca ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa arjulakum balik nang fawsilu wujuhakum wa arjulakum wa aydiyakum wa arjulakum. Makanya kalau ngulang dari sampai enggak mandek ya, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, atau mandek di wamsahu bi ru'usikum. Kok ngulangi dari wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum gak pas. Maka ngulangnya dari fagsilu itu lebih pas. Kecuali kalau qiraat lain yang membaca wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain, itu nanti memunculkan konsekuensi yang berbeda. Satunya kaki itu harus dighusl, harus dibasuh. Kalau dibasuh itu berarti ada mengalirnya air. Tapi kalau diusap tidak perlu mengalir, cukup diusap. Makanya sikil itu gak iso cukup diusap, karena qiraatnya yang dipakai Imam Syafi'i adalah fausilu wujuhakum yang wa arjulakum ilal fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Gitu loh maksudnya. Ini wal maghfirati pada tinye tapi atofnya ke bil khairiyah wal karomah wa raf'id darajah wal maghfirah. Sajane diwalik enak bil khairiyati wal karomati wal maghfirati wa raf'id darajati fid dunya wal akhirah. Nah diwalik ngono enak aja. Jadi termasuk yang belajar Quran orang tuanya itu mendapatkan ampunan. Ini ada kisah, saya tapi lupa riwayat di apa itu. Ada seorang bapak yang bapak itu naudzubillah, itu dia ini suka mereka keluarga, kemaksiatannya, kedurhakannya itu luar biasa. Tapi ternyata ketika di akhirat, ketika disiksa di neraka, orang ini mendapatkan keringanan. Dia kaget, saya kok dapat keringanan, kok bisa? Ternyata bapak ini pernah suatu ketika anaknya masih kecil, dia ini daftarno anaknya ngaji, ambil ngeterno ngaji, sehingga anaknya belajar ngaji, sehingga bapaknya mendapat keringanan, termasuk ketika di neraka. Wahia minal umuri tsabitabi wahia utawi apa namanya, ini baliknya nanti kira bil khairiyati wal karamati fadhail ya, terkait dengan fadhail ta'allum tadi itu termasuk umur ats-tsabita minal umuri tsabita, termasuk perkara-perkara yang tetap berdasarkan apa? Binassis sunnati, kelawan nas sunnah an-nabawiyah asy-syarifah, yaitu hadis-hadis Nabi yang mulia, yang syarifah. Maghribnya agak malam ya, dikit lagi ya, sudah capek. Sampai titik kho apa titik iya. Nah titik iya al-khoy wis mari wallahu a'lam. Nah titik kho al ngono tok. Iku titik kho. Sih ora cepet dikira. Al khairiyatu fi ta'allumil Qur'ani wa ta'limihi. Al khairiyatu utawi kebajikan-kebaikan fi ta'allumil Qur'ani ing dalam belajar Al-Qur'an wa ta'limihi dan mengajarkannya. Rawa meriwayatkan sapa Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, riwayat dari Utsman bin Affan
radhiyallahu an beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wis hafal kabeh iki hadise. Khairukum mutawi sapi-api kalian iku man orang ta'allama kang belajar sapa man al-Qur'ana ing Al-Qur'an wa 'allamahu dan mengajarkan sapa man hu ing Al-Qur'an. Jadi kalau mau menjadi khairukum, maka dua variabel ini harus dilakukan. Kalau baru ta'allam saja, baru ta'allum saja, maka belum optimal khairnya. Tapi kalau sudah allama, maka menjadi optimal. Saya dulu ingat almarhum al-maghfurlah Kiai Muzaki Mudir Ma'had dulu itu pernah mengupas hadis ini. Beliau mengambil satu sudut pandang. Hadis ini tidak ada qayyidnya, tidak ada pembatasnya. Sehingga yang dimaksud khairukum, walaupun tingkat khairnya bisa jadi berbeda, itu termasuk perangkat-perangkat yang mendukung terhadap terlaksananya ta'allum dan ta'lim. Jadi ada orang belajar TBK moro-moro sampean di omang goreng gedang, sampean teri biar guru-gurunya semangat. Itu kan mendukung. Anak-anak kita bayar SPP, sampean nanti bayar SPP 5.000, bayar wong tua, itu juga masuk khair. Tapi memang tingkatannya bisa berbeda karena khair itu kan sifatnya bentuknya luas. Wa fi riwayatil Baihaqi inna afdalakum, sesungguhnya paling afdolnya kalian, paling utamanya kalian, iku man seseorang ta'allama yang belajar sapa man al-Qur'ana wa 'allamahu, Al-Qur'ana ing Al-Qur'an wa 'allama dan mengajarkan sapa man hu ing Al-Qur'an. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man qara'a al-Qur'ana wa aqra'ahu, khairukum utawi sebaik-baik kalian iku man seseorang qara'a yang menghafal sapa man. Aku senengi qiraat artinya menghafal ya. Karena dulu zaman Nabi itu qurra itu penghafal Quran. Kenapa kok qurra itu penghafal Quran? Itu jamak dari qori, orang yang membaca. Karena logikanya orang yang menghafal Al-Quran maka dia orang yang paling banyak membaca Quran. Karena dia punya kewajiban menjaga. Walaupun sahabat-sahabat yang bukan qurra itu juga sergap-sergap ngajinya. Tapi kalau qurra, wah. Contohnya sampean ya. Iku lek wis dadi qurra temenan, dalam kondisi apapun, umpama kalau mengandalkan HP Android, orang yang nggak hafal Quran, HP-nya baterainya habis, maka sampean tetap bisa ngaji. Listrik mati, genset tidak nyala, sampean tetap bisa muni, tetap ngaji. Maka andalah yang layak dan mudah-mudahan disebut dengan sahibul Quran. Makanya di sini saya maknai man qara'a itu siapa menghafal Quran. Wa aqra'ahu, dan kemudian dia juga nunggu setoran. Jadi akroa itu ngajar kan macam-macam. Menunggu setoran bagian dari ngajar. Karena anak kata Pak kan dieling no. Bukan yauma idzin, yaumi idzin. Umpama ngapal ini keliru. Itu kan jadi bagian dari akroa. Ngajar fasoha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi jubak. Ojo jadi bukan ya. Sampai gak lilin ya, sampai codok no lilin wobong lambene wobong guyon ya. Itu juga bagian dari akroa. Kenapa? Karena orang menghafal Quran itu harus dimulai dari standarisasi bacaan dulu. Makanya wa akroahu ini makanya para penghafal Quran yang kemudian mengajarkan itu namanya mukri. Guru para mukri, guru dari para guru penghafal Quran itu yang sudah diakui dunia internasional adalah Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Bukan Al-Husairi loh ya, ini banyak orang salah paham. Al-Husari itu nama daerah di Husar, itu di Mesir. Makanya nisbatnya daerahnya Al-Husari. Mahmud Khalil Al-Husari yang sampai hari ini bacaannya standar masih dipakai di mana-mana. Sampai kalau lihat YouTube, orang Afrika itu kalau menghafalkan Quran, walaupun bacanya agak cepat, sedang gitu ya, semi tadwir ya, itu tetap standarnya Mahmud Khalil Al-Husari. Masya Allah. Sampai dulu di YouTube itu orang Afrika, orang Sudan, orang mana itu lah ngapalkan Quran ditulis di sini. Mari tulisannya digosok, distorkan tulisannya. Jadi khatam Qurannya apalannya, nulis ya iso.
Kalau kita ndak dari mushaf, maka khatam akeh sing gak iso nulis. Artinya nulisnya keliru-keliru gandenge iku lho. Gak oleh gandengan digandengno, sing kudu gandengan dipisah. Ya Allah. Jangan ya, tetapkan dan letakkan pada posisinya. Sing wis oleh gandengan ya gandengan. Kalau sudah sah sebagai suami istri, nek durung sah ya aja dikon gandengan. Gandengan ojo. Melo dosa sampean nanti menyemangati orang yang belum waktunya gandengan kok disuruh gandengan. Zaman saiki ruwet kabeh. Jadian tertira. Jadian selamat ya Allah. Ya Allah. Iki zaman wis akhir. Ketara wis setengah 6. Yakni anna khairul kalam sampai titik sampai ni sodok itu ojo kuatir buka yakni maksudnya anna khairul kalami bahwasanya sebaik-baik kalam iku kalamullah wa kadzalika khairun nas ba'dan nabiyyin wa kadzalika lan iku kaya mengkono artinya seperti hal itu juga khairun nas utawi saapi-api wong ba'dan nabiyyin setelah generasi setelah para nabi adalah man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu yaitu orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya, mengajarkannya. Wallahu a'lam bissawab. Mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka waj'alna wa iyyahum min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa min alladhina istafaita min ibadika alladhina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi idnika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah inna nastawdi'uka ma qara'na wa ma hafidhna wa ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina ilayhi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.